Salam bahagia teman-teman, salam jumpa kembali di acara Ngobrol Filsafat ya. Dan ini masih terkait dengan mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Bersama saya sudah ada Mas Udin ya, dan juga Mbak Eva ya. Kita panggilnya Mas dan Mbak ini supaya lebih akrab. Dan kali ini kita akan berbincang soal sejarah filsafat ya. Dari sejak Mesir kuno, kemudian sejarah filsafat Yunani, filsafat Eropa, kemudian Romawi, dan sampai dengan filsafat kontemporer. Senang sekali nih saya bertemu Mbak Eva dan Mas Udin, dan memang kali ini Mbak Eva yang menjadi narasumber kita ya. Selamat, bahagia. Oke, terima kasih. Tampaknya fresh nih. Harus tetap semangat ya. Baik, jadi soal sejarah ini menarik dan ini awal yang bagus ya. Mungkin Mas Udin bisa mulai nih obrolan kita. Oke, terima kasih Mas Ading, Mbak Eva, dan para pembelajar yang kami hormati. Apa yang sudah disampaikan Mas Ading tadi bahwa kita akan ngobrol dan belajar mengenai filsafat. Tadi sudah dikemukakan topiknya mengenai sejarah nih, Mbak Eva selaku narasumber kita hari ini. Kita sudah sama-sama pelajari bahwa filsafat itu induk ilmu pengetahuan, dan semestinya sampai hari ini mestinya seluruh disiplin ilmu setidaknya mengenal apa itu filsafat. Nah, supaya mengenal lebih dalam mengenai filsafat, salah satu aspeknya adalah tahu sejarahnya ini Mbak Eva ya. Jadi filsafat ini kan sebagai sebuah disiplin ilmu, menjadi kajian ilmu mandiri, dan pasti ada sejarah kelahirannya. Nah, kita ini ingin tahu kira-kira secara singkat, garis besarnya saja, kira-kira sejak kelahirannya sampai era kontemporer, kira-kira bagaimana Mbak Eva, mungkin bisa dijelaskan kronologi atau fase-fase sejarah filsafat itu, seperti itu. Ya, gimana Mbak Eva kira-kira nih, biar kita jadi tahu ini. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Pak Ading dan Mas Udin. Jadi memang benar ya, yang namanya sebuah sejarah memang sangat penting untuk kita ketahui atau kita kaji ulang. Jadi ibaratnya kalau kita tidak mengetahui sejarah, tidak akan mungkin terjadi suatu kejadian yang akan ada hingga saat ini. Jadi terkait tadi topik mengenai bagaimana sejarah filsafat itu bisa berkembang hingga saat ini, proses ini tidak dilalui oleh waktu yang singkat. Proses pemahaman filsafat maupun perkembangan sejarah dilalui oleh berbagai masa. Yang terkait pembahasan kita kali ini, ada beberapa bahasan. Jadi kita mulai dari perkembangan zaman di Yunani kuno, merupakan suatu daerah yang kita kenal sebagai asal muasal atau daerah di mana filsafat ini banyak ditemui atau banyak melahirkan para filosof-filosof. Jadi Yunani ya? Ya, dari kita melihatnya dari sudut pandang filsafat Yunani. Nah, lalu kita mulai ke zaman kuno atau Yunani kuno, lalu yang selanjutnya adalah di era pertengahan, lalu kita masuk ke modern dan kontemporer hingga saat ini. Kita masuk ke perkembangannya. Akan saya jelaskan terkait bagaimana perkembangan di setiap tahapannya itu. Oke. Ya, berarti kan kalau bisa kita tangkap bahwa fase perjalanan filsafat itu cukup panjang, Mbak Eva ya. Bahkan karena ini ilmu pengetahuan, mungkin ini sejarah ilmu paling tua. Mungkin ya. Nah, karena tadi merujuk pada beberapa fase, mungkin bagaimana Mbak Eva, mungkin bisa dielaborasi lebih jauh kira-kira kalau zaman Yunani seperti apa, kemudian mungkin abad pertengahan sampai modern sampai kontemporer, kira-kira mungkin gambarannya seperti apa masing-masing fase itu. Jadi kalau untuk di era pas zaman Yunani kuno, itu masyarakat pada waktu itu masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis atau mitos. Jadi pada waktu itu memang mayoritas masyarakat yang berkembang ini lebih mempercayai hal-hal mistis maupun mitos yang mereka ibaratnya mereka
percayai atau mereka yakini bahwa itu adalah awal mula munculnya filsafat di Yunani kuno pada waktu itu. Berarti ini respon terhadap alam ya, Iya, respon terhadap alam memunculkan pemikiran. Mas Ading, ya. Saya notice bahwa di era ini ada 3 filsuf penting ya. Ya. Yang pertama Socrates, Ya, yang ada paling betul. senior ya. Ya. Kemudian Plato ya. Ya. Baru kemudian Aristoteles. Ini bisa dikatakan memang para filosof-filosof awal ya di Yunani. Mungkin ini bisa dikatakan filosof alam gitu atau bagaimana, Mbak Eva? Iya, jadi ini bisa kita lihat dari sudut pandang mereka melihat filosofi atau filsafat ini dari segi alam atau di mana mereka tinggal selama ini. Mereka lebih banyak menggunakan alam atau lebih banyak berinteraksi dengan alam sebagai lingkungan tempat mereka tinggal, begitu Mas. Oke. Itu karakter paling awal ya. Perenungan terhadap alam semesta Ya, itu yang memunculkan konsep-konsep filsafat di tahap awal itu di Yunani ya. Ya. Kemudian tadi Mas Ading memunculkan tokoh-tokoh penting sejak Plato, Socrates, Aristoteles. Ya. Jadi polanya rasionalisme mulai berkembang di situ ya kan? Belum. Jadi belum pada sampai. waktu itu dia masih mempercayai hal-hal mistis, belum masuk Oke. ke proses penggunaan logika ataupun Oke. penggunaan rasional. Jadi ya, semacam rasionalisasi terhadap alam semesta Iya. biar tidak mistik. Iya. Karena mungkin era sebelum lahirnya para filosof itu kan alam mungkin mungkin dipersepsikan kekuatan-kekuatan gaib ya, seperti itu mungkin bisa ya. Contoh yang saya berikan seperti mungkin bisa gempa bumi atau kejadian-kejadian alam yang banyak terjadi pada masa itu, mungkin meyakini mereka untuk membuat sebuah hasil pemikiran bahwa filsafat ini dimulai dari kejadian-kejadian alam, begitu Mas. Mas Ading, jangan-jangan kalau itu di Yunani kan sebelum Masehi itu. Iya. Nah, kalau di masyarakat kita ini kan cara pandang mistik terhadap alam juga masih ada. Iya. Menarik itu ya. Nah, jangan-jangan masyarakat kita Masih sama Iya. dengan periode Yunani sebelum kuno. Masehi ya. Iya. Tertinggal sekali kalau begitu. Iya. Atau mungkin cara pandangnya juga mungkin cara pandang kita yang mistik ini adalah mungkin konsistensi dari cara pandang kita terhadap alam masyarakat seperti gempa bumi. Belum lama ini kan dilihat sebagai peristiwa magis juga kan, alamnya sedang marah dan Disangkut sebagainya. pautkan dengan Iya. fenomena-fenomena masyarakat pada saat ini. Oke, itu Yunani. Kemudian periode berikutnya apa, Mbak? Lalu yang kedua kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu masa pertengahan. Jadi pada masa pertengahan ini masyarakat sudah mulai menggunakan pikiran atau menggunakan rasio atau logika, namun belum sebanyak perkembangan di era modern. Jadi mereka mulai mempertanyakan dari kejadian-kejadian alam tadi. Mereka mulai berpikir apakah kejadian alam ini ada sebab akibatnya. Jadi mulai mempertanyakan suatu hal, karena tadi kan hukum sebab iya, akibat sebab gitu ya. akibat itu mulai Kausalitas Ya, kausalitas betul. mulai Ya. bermunculan. Ya, Jadi ya. tidak hanya menjurus ke arah mistik, tapi sudah mulai berpikir kenapa kejadian-kejadian yang berkaitan dengan alam ini sudah mulai banyak kejadian. Jadi penggunaan pemikiran sudah mulai diterapkan pada waktu masa ini. Atau mungkin bisa disebut dengan era logos mungkin ya. Ya. Logos artinya akal digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat Ya. kejadian-kejadian yang ada di alam. Ya. Oke, itu abad pertengahan ya. Ya. Abad Ya, ya, pertengahan. Oke. Tokoh abad pertengahannya apa? Kira-kira siapa, Mbak Eva? Kalau Ya. untuk di tokoh abad-abad pertengahan ini Kira-kira mungkin penting. ada beberapa ya. Jadi pada waktu itu memang ilmu pengetahuan sudah mulai banyak dihasilkan. Jadi ada seorang filosof
fisika pada waktu itu, karena pada waktu itu kita sangat berkaitan dengan alam. Jadi keilmuan atau ilmu pengetahuan yang banyak muncul pada waktu itu adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi ada ilmu tentang fisika, baik gravitasi. Jadi keilmuan alam yang lebih banyak dihasilkan pada waktu masa itu. Berarti secara tematik jenis ilmu sebetulnya yang lahir pertama filsafat, kemudian kedua ilmu alam ya, sebetulnya ya. Ilmu sosial belum waktu itu kan, baru kemudian mungkin ya. Oke, itu abad pertengahan. Habis itu fase berikutnya apa? Fase berikutnya kita masuk ke era Renaissance. Jadi itu adalah era di mana kebangkitan pemikiran itu mulai berkembang. Jadi yang sebelumnya kita memikirkan hanya sebatas bagian-bagian tertentu saja, tapi ini sudah secara keseluruhan, Mas. Jadi sudah memikirkan Renaissance ya. Abad pencerahan yang dimulai di Prancis kalau salah. Itu apa sih definisi dari pencerahan tuh, maksudnya bagaimana? Jadi mungkin bisa dijelaskan bahwa pada masa ini segala pertanyaan atau hasil pertanyaan masyarakat selama ini sudah mulai terbuka, jadi sudah mulai mendapatkan jawaban-jawaban secara pasti. Positivistik di situ sudah mulai muncul ya. Positivisme. Oke. Itu abad pencerahan ya, Renaissance. Ya. Setelah itu fasenya? Setelah itu kita masuk ke modern dan kontemporer, Mas. Hingga saat ini masuk ke abad ke-21. Perkembangan keilmu pengetahuan akan terus berkembang. Jadi tadi dari yang kita percaya dengan hal-hal mistis, lalu mulai keilmuan alam muncul, lalu keilmuan sosial juga mulai banyak bermunculan pada masa Renaissance tadi, dan berkembang hingga kontemporer saat ini. Mas Ading, berarti kan ilmu sosial itu datang setelah lahirnya ilmu alam. Secara konteks, secara kronologi tadi ya. Kalau berarti ini kalau kita mengerucut ke ilmu kajian komunikasi ini, Mas Ading, kira-kira contohnya seperti apa nih yang dimana ilmu komunikasi sejak dari konsep-konsepnya, teorinya sampai metodenya yang menunjukkan bahwa sebetulnya itu mengadopsi dari cara pandang positivistik di ilmu alam tadi ya, ilmu fisika. Kira-kira seperti, mungkin biar para pembelajar juga tahu apa sih di komunikasi itu ya, seperti teori apa, mungkin bisa dikasih contoh. Ini menarik. Jadi kalau saya pelajari sebetulnya kan sejak zaman Yunani yang tadi disinggung, ada Socrates, ada Aristoteles, ada Plato. Itu kan ada satu aktivitas yang dikenal dengan retorika. Jadi mereka tuh berbicara. Betul. Dan retorika itu salah satu dalam tradisi komunikasi itu kita pelajari, namanya retorika. Bahkan kalau tidak salah, kalau kita lihat artefak sejarah Yunani, glosarium itu adalah tempat untuk menyampaikan puisi, retorika di orang berpidato, ya, betul. Berretorika itu sudah ada sebenarnya sejarahnya, itu mulai ya. Artinya mungkin definisi komunikasi belum ada sebagai satu secara proses, secara aktivitasnya sudah dilakukan pada waktu itu. Teori konsep mengenai retorika yang dikembangkan oleh, misalnya kalau di pengantar komunikasi itu kita merujuk bukunya Dick Wright ya, David, tentang Seven Tradition of Communication, salah satunya retorika. Dan selalu merujuk ke sejarah filsafat Yunani ini di awal-awal di Greece itu ya. Jadi menarik ya. Jadi itu membuktikan bahwa memang filsafat itu semacam menjadi ibu kandung semua ilmu. Namanya ibu kandung itu kan semua anaknya dipeluk, semua punya hubungan, kan begitu kan. Nah, dan Mas Ading tadi dengan baik menunjukkan bukti bahwa salah satu kajian di komunikasi retorika ada tradisi. Mungkin ada, kalau perkembangan kontemporer gimana Mbak? Ini kan kita sekarang nih anak-anak muda, mesti kalau terlalu jauh ke yang kuno-kuno kan kayaknya terlalu lama. Nah, ini yang kontemporer nih, kira-kira bagaimana? Kalau untuk perkembangan filsafat di era kontemporer saat ini adalah suatu perkembangan di mana tidak hanya hasil pemikiran atau ilmu pengetahuan yang kita gunakan, tapi kita juga sudah mulai
menghasilkan penggunaan media, atau dalam hal ini adalah perkembangan teknologi mulai dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak hanya sebatas dari hasil pemikiran keilmuan saja, tapi sudah merujuk kepada teknologi-teknologi yang bermunculan. Jadi teknologi dijadikan media, mungkin bisa dikaitkan juga tadi dengan munculkan media dapat memudahkan juga proses komunikasi, begitu bagaimana? Ya, artinya kemudian di era kontemporer ini ilmu filsafat kemudian menjadi satu kesatuan dengan banyak cabang yang lain. Dan dia menjadi satu tool untuk memotret banyak fenomena disiplin ilmu yang lain, termasuk komunikasi. Ya. Berarti kalau secara gamblang Mbak Eva, kalau di awal tadi filsafat lahir dari perenungan terhadap alam, mengkritisi alam, di era kontemporer ini mungkin mengkritisi teknologi kali ya, dan media tadi mungkin bisa mengkaji alam tapi bisa dengan penggunaan teknologi, begitu Mas. Kalau di kajian komunikasi gimana Mas Ading, di filsafat kontemporer ini yang kaitannya dengan komunikasi, mungkin ada pandangan terbaru komunikasi yang terkait dengan filsafat kontemporer ini? Ini menarik. Jadi misalnya salah satu filsuf yang pemikir kritis yang kita rujuk kan misalnya Jürgen Habermas di Jerman. Salah satu poin pembahasan Habermas yang terkenal adalah itu mengenai public sphere, ruang publik. Itu sangat penting di dalam ilmu komunikasi. Yang sekarang sekarang. Public sphere itu kan kemudian dulu mungkin dibayangkan sebuah kafe, restoran, tempat orang berkumpul. Kalau hari ini tuh media sosial itu adalah public sphere dalam pendekatan yang ideal gitu ya. Nah, itu berkorelasi ini generasi milenial mesti sangat tertarik Mas Ading, Mbak Eva, tentang public sphere dalam konteks sekarang adalah medsos yang akhir-akhir ini memunculkan. Saya kira ini ruang penelitian yang menarik ya untuk kajian filsafat. Mungkin ada topik tersendiri. Nanti kita coba. Kita pasti harus angkat itu lebih detail mengenai public sphere di era medsos. Sebelum berakhir, mungkin masih ada waktu. Kalau tadi abad pertengahan itu kan kalau nggak salah juga Islam mulai berjaya, ilmuwan Muslim. Nah, filsuf Muslim kalau nggak salah ada di situ ya, kalau nggak salah. Bagaimana tuh Mbak Eva? Jadi memang di abad pertengahan pada waktu itu selain di Yunani ada daerah-daerah lain, ada dari Mesir juga, itu juga memunculkan filosof-filosof. Jadi perkembangan filsafat juga berkembang di Mesir khususnya, di luar Yunani di luar Yunani. Jadi tidak hanya di Mesir, di Cina pun juga bermunculan filsafat pada waktu itu. Filsafat timur kali ya, mungkin ada Cina, ada India, mungkin Muslim. Bahkan saya pernah baca juga Mbak Eva, sebetulnya setelah dari Yunani itu sempat mampir ke Timur Tengah. Itulah yang menyebabkan kelahiran banyak filosof Muslim, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Al-Ghazali. Itu kan bahkan yang menerjemahkan karya-karya filosof Yunani kuno itu adalah filosof Muslim dulu, baru ke Barat. Itulah kemudian yang memberi dasar pengembangan peradaban Islam, terutama pada dinasti Abbasiyah. Mengapa kemudian banyak pemikir Al-Jabar, kemudian yang menemukan astronomi, banyak orang Islam itu karena filsafat dulu, itu kemudian baru ke Barat. Nah, kita nggak tahu nih tiba-tiba di Islam sendiri filsafat jadi sepi, kurang berkembang. Kita break dulu. Mas terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikut.